Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami hidup, menerima luka, dan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Semoga kamu yang sedang mendengarkan ini dalam keadaan sehat, tenang, dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang terdengar sederhana, tapi seringkali sangat sulit untuk dimiliki: ketenangan hidup. Sebuah hal yang lebih mahal dari emas, lebih berharga dari popularitas, dan lebih langka dari cinta sejati. Karena kenyataannya, banyak orang terlihat bahagia, tapi hatinya gaduh. Banyak yang tersenyum, tapi jiwanya lelah. Maka mari kita pelajari bersama bagaimana cara menemukan rahasia hidup yang benar-benar tenang. 1. Hidup tenang. Itu bukan hidup tanpa masalah. Ada anggapan umum yang salah kaprah, bahwa hidup tenang itu artinya tidak punya masalah sama sekali. Padahal selama kita masih hidup, masalah akan selalu ada. Kadang besar, kadang kecil, kadang datang dari luar, kadang muncul dari dalam diri sendiri. Tapi perhatikan ini baik-baik. Tenang bukan berarti hidupmu bebas dari badai. Tapi kamu bisa belajar menari di tengah hujan. Hidup tenang adalah ketika kamu tidak lagi panik setiap kali sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Ketika kamu berhenti menuntut dunia harus sempurna untuk membuatmu damai. Hidup tenang dimulai dari pemahaman bahwa masalah itu bagian dari proses tumbuh. Sama seperti otot yang butuh dilatih untuk menjadi kuat, jiwa kita pun butuh ditempa untuk menjadi tenang. Orang yang benar-benar dewasa bukanlah yang tak punya beban, tapi yang tahu bagaimana membawa beban itu dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Maka jangan lagi kejar hidup tanpa masalah. Kejarlah hati yang kuat untuk menghadapi apapun yang datang. 2. Ketenangan. Itu datangnya dari cara kita memaknai segalanya. Pernahkah kamu melihat dua orang mengalami hal yang sama, tapi meresponsnya dengan cara yang sangat berbeda? Misalnya, kehilangan pekerjaan. Yang satu langsung putus asa dan merasa hidupnya hancur. Yang satu lagi mengambil waktu untuk refleksi dan justru membangun usaha kecil yang jadi sumber rezeki barunya. Itu menunjukkan satu hal penting. Yang menentukan ketenangan hidup bukan kejadian di luar, tapi makna yang kamu bangun di dalam. Kita seringkali terlalu sibuk menyalahkan situasi, tanpa menyadari bahwa persepsi kitalah yang membuat hidup terasa gelisah. Saat kamu memaknai kegagalan sebagai akhir, kamu akan tenggelam. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai jeda, kamu bisa bangkit. Begitu pula dalam cinta, dalam persahabatan, dalam pencapaian hidup. Segalanya kembali ke bagaimana kamu melihat dunia. Ketenangan tidak datang saat semua hal sempurna. Ketenangan datang saat kamu mampu melihat ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan. Bersyukur bukan berarti kamu menutup mata dari kekurangan, tapi kamu memilih untuk tidak menjadikan kekurangan itu pusat dari perhatianmu. Itulah kekuatan makna, dan makna itu adalah kunci menuju jiwa yang lebih damai. 3. Ketenangan dimulai saat kamu berani bicara dengan diri sendiri. Kita hidup di zaman yang terlalu bising. Setiap hari ratusan suara menyerbu kepala kita. Notifikasi, komentar orang lain, berita, perbandingan hidup di media sosial. Tapi di tengah semua kebisingan itu, satu suara yang paling penting justru jarang kita dengar. Suara hati sendiri. Kita begitu sibuk mengejar validasi, ingin diterima, ingin disukai, ingin terlihat sukses di mata orang lain, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Apakah aku bahagia dengan caraku menjalani hidup? Banyak orang gelisah bukan karena tak punya apa-apa, tapi karena tak tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Maka mulailah dari hal yang sederhana. Duduk diam, jauhkan gadget, tarik napas dalam-dalam, dan tanya pada diri sendiri, apa yang membuatku lelah selama ini? Apakah aku hidup untuk diriku atau untuk orang lain? Hal apa yang bisa aku lepaskan agar hidupku lebih ringan? Terkadang kita harus jujur pada diri sendiri bahwa bukan dunia yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu banyak membawa beban yang bukan milik kita. Berani mendengar suara hati sendiri itu langkah pertama untuk benar-benar mengenal diri. Dan dari situ, ketenangan pun mulai tumbuh. 4. Jauhkan diri dari hal-hal yang menguras energi emosional. Salah satu penyebab utama kenapa banyak orang sulit merasa tenang adalah karena mereka tidak sadar. Mereka membiarkan terlalu banyak hal negatif masuk dan bertahan dalam hidup mereka. Coba perhatikan lingkunganmu.
Apakah kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh, atau kamu berada dalam lingkaran yang hobi meremehkan dan membandingkan? Kita kadang terlalu loyal pada situasi yang diam-diam menyakiti jiwa. Kita bertahan di relasi yang toksik, di pekerjaan yang menggerogoti mental, hanya karena takut dibilang gagal. Padahal menjaga ketenangan itu juga soal memilih apa yang pantas diberi energi dan apa yang harus dijauhkan. Kamu tidak egois saat berkata tidak pada sesuatu yang menyakiti mentalmu. Kamu tidak jahat saat memilih untuk jaga jarak dari orang yang hanya datang saat butuh. Ketenangan bukan tentang selalu menyenangkan orang lain, tapi tentang menjaga dirimu agar tidak hancur saat memberi. Jika suatu hal terus mengurasmu, tak memberi ruang untukmu bernapas, maka lepaskanlah, karena kamu berhak atas hidup yang damai. 5. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, hati akan lebih tenang. Seringkali kita sudah mencoba segalanya. Motivasi, self-healing, journaling, jalan-jalan, meditasi, tapi tetap merasa kosong. Disinilah kita perlu sadar bahwa ada satu dimensi lain yang tak bisa diisi oleh dunia. Dimensi spiritual. Ketika kamu kembali dekat dengan Tuhan, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran, kamu akan menemukan bahwa hatimu mulai ringan, walau masalah belum selesai. Karena kamu sadar, kamu tidak sendiri, ada yang maha menjaga, ada yang maha mendengar. Doa bukan sekadar ritual, tapi tempat di mana jiwa yang remuk datang untuk diperbaiki. Tempat di mana kamu bisa menangis tanpa takut dihakimi. Tempat di mana ketenangan bukan hasil, tapi anugerah dari hubungan yang tulus antara kamu dan penciptamu. Dalam sunyi doa, kamu akan sadar bahwa banyak hal yang kamu kira kamu butuhkan ternyata tidak sepenting kedamaian jiwa. Maka jangan hanya sibuk memperbaiki dunia luar, dekatlah kepada Tuhan. Karena di sanalah kamu akan menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Hidup tenang, itu usaha yang dilakukan setiap hari. Hidup tenang bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sesuatu yang kamu bangun pelan-pelan lewat kesadaran. Setiap pilihanmu hari ini membawamu pada dua arah, makin tenang atau makin kacau. Maka, mulailah belajar memilih makna yang sehat atas peristiwa hidup, mendengar isi hatimu lebih dalam, melepas yang tidak baik untuk jiwamu, dan membangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Karena sejatinya, ketenangan bukan soal dunia di luar yang berubah, tapi hatimu yang makin matang dalam menyikapi hidup. Semoga kamu menjadi pribadi yang tidak hanya sukses, tapi juga tenang. Dan jika video ini menyentuh hatimu, silakan bagikan. Karena bisa jadi, ada seseorang di luar sana yang sedang butuh pencerahan, dan kamu menjadi perantaranya.